Selamat pagi, saya adalah Bradley dari 12 Humanyora dan saya akan memberikan kalian fakta-fakta unik dari BPUPKI hingga proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, bayangkan, tahun 1945, dunia sedang terbakar oleh perang Jepang yang beberapa tahun lalu datang dengan janji palsu saudara tua mulai goyah, bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, dan di Indonesia semangat merdeka membara. Inilah kisah unik dari pembentukan BPUPKI sampai proklamasi kemerdekaan kita. 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang singkatannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya apa? Berkelihatan baik hati di mata rakyat. Tapi, tokoh-tokoh kita memanfaatkan ini untuk menyusun dasar negara. Di sidang pertamanya, 1 Juni 1945, Soekarno berdiri dan dengan suara lantang dia memperkenalkan istilah yang bakal jadi fondasi bangsa, yaitu Pancasila. Lalu, lahirlah Piagam Jakarta. Awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi, sehari setelah proklamasi, 7 kata ini dihapus demi menjaga persatuan bangsa. 16 Agustus 1945. Drama besar terjadi. Para pemuda seperti Chairul Saleh, Wikana, Soekarni menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Dengan alasan yang jelas, proklamasi harus dilakukan sekarang juga, tanpa menunggu Jepang. Malam itu, mereka kembali ke Jakarta. Dan yang unik, teks proklamasi justru ditulis di rumah seorang perwira Jepang, Laksamana Maeda, yang diam-diam mendukung kemerdekaan kita. Soekarno menulis naskah dengan tangannya, lalu Sayuti Melik mengetik ulangnya dengan mengganti sedikit kata termasuk tempoh menjadi tempo. Dan siapa yang menjahit bendera merah putih yang pertama? Ibu ini bernama Ibu Fatmawati. Ia menjahitnya dari kain katun bekas spray. Siapa sangka kain sederhana itu bakal menjadi simbol perjuangan selamanya. 17 Agustus 1945. Pagi hari di halaman rumah Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Soekarno membacakan teks proklamasi, upacara sederhana tanpa protokol resmi tapi penuh makna. Beritanya tidak langsung mendunia. Awalnya hanya tersebar di Jakarta. Beberapa hari kemudian, lewat radio dan surat kabar, berita kemerdekaan akhirnya menggema seluruh Nusantara. Dan begitulah kemerdekaan kita lahir dari perpaduan keberanian, diplomasi, trik politik, bahkan sedikit drama. Semua terjadi dalam kurang dari setengah tahun. Bukan sekedar tanggal di buku sejarah, tapi bukti bahwa kemerdekaan adalah hasil dari tekad dan persatuan. Saya adalah Bradley dari kelas 12 Humanyora. Sampai jumpa kita di kisah sejarah berikutnya. Terima kasih.